Pak, jangan begitu Pak. Berarti bulan puasa. Berarti saya bohong kalau begitu. Jangan begitu Pak. Bapak jangan bahwa Bapak selalu mau benar. Pak, kita ini puasa. Abal-abal itu Bapak menganggap kita bohong. Oke. Jangan begitu Pak Slamet. Nggak boleh begitu. Seakan ini saya terdakwa. Nggak boleh begitu Pak. Pak, kita sama-sama punya hak ngomong Pak di sini. Iya, punya hak ngomong tapi pimpinan tidak... izin saya ngomong, pimpinan selesai. Iya, tapi tidak boleh gitu. Saya nanya bohong. Izin. Ini buktinya Pak. Ini data. Bukakan data itu. Izin pimpinan. Nggak, bukakan data itu. Jangan Bapak bilang bohong. Nggak boleh saya nanya gitu Pak. Yang bilang bohong siapa Pak? Yang bilang bohong Bapak. Nggak, Bapak bilang tadi bahwa itu abal-abal. Ngerti tahu abal-abal apa? Ngerti abal-abal apa? Saya minta Bu Ketua disampaikan. Iya, ini datanya. Buka, naikkan di situ. Pak, rapat ini ada aturannya. Kami tadi sudah diizinkan oleh pimpinan. Kami tunjukkan datanya Pak. Kan yang Bapak punya wewenang pimpinan. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri, interupsi Pak Menteri. Mungkin maksud Pak Johan ini, Pak Menteri sudah menjelaskan tadi sini Pak Menteri. Terus tadi Pak Menteri jelaskan itu pergantian alat buat petani yang rusak. Katakan kena bencana. Tapi petani yang rasakan ini asuransinya itu sudah tidak ada lagi. Kita oke kalau ganti alat, katakanlah ganti padi rusak, kasih alat pertanian, oke. Tapi kan mereka ini selama ini merawat hasilnya kan, Pak Menteri mungkin sudah tidak canangkan lagi berdasarkan amanat undang-undang itu nomor 13 itu asuransi. Kelihatannya sudah tidak masuk lagi. Yang mereka harapkan pergantian hasil selama ini. Itu bukan diganti dengan alat, tapi diganti dengan uang asuransi. Begitu Pak Menteri. Kami lanjut Pak. Yang rintis dulu asuransi saya. Yang rintis asuransi pertama itu saya. Kami dengan teman-teman dulu tahu dah. Saya lanjut dulu Pak. Setelah kami rintis, kami sampaikan di sini. Ada bencana 3 kali satu tempat. Tahu Pak apa dilakukan? Begitu ada banjir, ini pematang dibuka. Nggak usah saya sebut. Begitu 3 kali dapat asuransi, kami turun. Dia dapat 5 miliar. Ternyata begitu ada banjir, dijemput itu banjir di pinggir sungai supaya masuk ke petaninya. Ini Bapak, kami itu kaji betul beginian Pak. Jadi holistik betul. Yang kedua ada lagi untuk sapi. Masih ingat Pak Dijan? Sapi ini dibuat, dikasih obat mencret. Begitu mencret dipotong, Pak sakit, asuransinya keluar. Nah, setelah kita pelajari ini, kami mencoba mencari format yang terbaik. Ada lagi asuransi Pak. Asuransi itu kita akan giring kepada yang sering terjadi bencana. Asuransinya maunya yang tidak ada bencana. Jadi gitu Pak. Tapi kalau ada usulan mungkin Pak Dirjen Tanaman Pangan kita memang ada asuransinya 0 sekarang. Ya, 0 PSB Pak. Insya Allah usulannya kami perhatikan Pak Johan, Pak. Ya, kami perhatikan, tapi itulah kenyataan lapangan kami pernah rasakan dan kita yang ribut dengan asuransi. Jadi ini ada saluran Begawan Solo, tapi saya tidak sebut di mana tempatnya. Ini masuk, ini dibuka sengaja supaya ini masuk. Ternyata lebih mudah dapat produksi kalau banjir Pak. Nah, itu persoalan besar dan mungkin saya dapatkan, Bapak tidak dapatkan. Izin pimpinan. Izin pimpinan, sebelah kanan. Untuk memfollow up. Belum pendalaman biar selesai. Bukan pendalaman Ibu Ketua. Terkait yang disampaikan Pak Menteri. Begini Pak Menteri. Terkait dengan tadi yang sudah penanganan banjir tadi Pak Menteri. Sebagai hak pengawasan kami, tentunya ini juga kami punya hak untuk mengetahui di titik mana. Penting Bu Ketua. Karena hampir semua daerah kena banjir. Tambah kalau nggak pakai mic. Ini penting Bu, terkait dengan tadi data tidak disampaikan secara jelas. Memang mengikuti Pak Slamet.
Jadi ini Pak, jangan begitu Pak. Berarti bulan puasa. Berarti saya bohong kalau begitu. Jangan begitu Pak. Bapak jangan bahwa Bapak selalu mau benar. Pak, kita ini puasa. Abal-abal itu Bapak menganggap kita bohong. oke. Jangan begitu Pak Slamet. Nggak boleh begitu. Seakan ini saya terdakwa. Nggak boleh begitu Pak. Pak, kita sama-sama punya hak ngomong Pak di sini. Iya, punya hak ngomong tapi Pimpinan izin saya ngomong, pimpinan selesai. iya, tapi dulu, tidak pimpinan. boleh gitu. Saya nanya bohong. Izin. Ini buktinya Pak. Ini data. Bukakan data itu. Izin pimpinan. Nggak, bukakan data itu. Jangan Buka. Bapak bilang bohong. Nggak boleh saya nanya gitu Pak. Yang Mentang-mentang bilang Bapak, bohong siapa Pak? Yang bilang bohong Bapak lah. Nggak, Bapak bilang tadi bahwa itu abal-abal. Ngerti tahu abal-abal apa? Ngerti Oke. abal-abal apa? Saya minta Bu Ketua disampaikan. Iya, ini datanya. Buka. Buka. Naikkan di situ. Iya, kami turun Pak. Kami bantu. Coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Enggak, kami tunjukkan sekarang. Enggak, tunjukkan yang ada sekarang. Tunggu dulu Pak, tunggu kami tunjukkan. Pak, rapat ini ada aturannya. Kami tadi sudah diizinkan oleh pimpinan. Kami tunjukkan datanya Pak. Kan Yang Bapak punya minta, wewenang pimpinan. Terima kasih pimpinan. tunjukkan datanya. Baik, saya rasa Pak Menteri bisa lanjut dulu. Oke. Makasih Bu Ketua. Pertama terkait dengan program oplah dan cetak sawah. Ini melibatkan ada anggaran yang besar. Kalau tidak didalami sekarang, saya pikir di rapat eselon 1 perlu diperdalam ini Bu Ketua. Di catatan saya dari oplah itu ada 200.000 hektar, di mana tanaman pangan menganggarkan 134 miliar, kemudian juga PSP menganggarkan 1,5 triliun. Kemudian dicetak sawahnya, di catatan saya TP untuk 125.000 hektar, TP menganggarkan PSP-nya 4,4 sekian triliun, ya, sehingga totalnya ini kan gede. Sementara ini kan ada di lahan yang sama, dicetak sawah dan oplah. Sehingga nanti saya ingin mendapatkan penjelasan yang detail di lahan yang sama, anggarannya besar, supaya pengawasan kami jelas bahwa memang ini tepat sasaran dan sesuai dengan target yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian. Jadi karena kami punya hak konstitusional untuk memastikan bahwa memang target tercapai dengan itu. Kemudian terkait dengan Badan Penyuluhan SDM tadi disinggung oleh Pak Ketua terkait dengan program YES. Program YES kan adanya tidak tahun ini saja. Tahun ini masih dianggarkan 53,7 triliun. Saya ingin mendapatkan miliar. Ya. Saya ingin mendapatkan progres evaluasi program YES di 5 tahun yang kebelakang. Ya. Artinya nanti kita evaluasi, tidak sekedar kemudian ini kita buat, ternyata kemarin hasilnya nggak jelas. Kalau capaian targetnya tidak hanya sekedar orang. Artinya kalau ini ingin menimbulkan wirausaha muda, harusnya kan sudah kelihatan di periode kemarin itu. Ini diprogramkan lagi. Nah, nanti kita minta evaluasinya supaya jelas. Yang terakhir saya nanya terkait dengan vaksin penanganan PMK, Pak. Itu untuk bebas vaksin kita nggak bisa kemudian anggaran yang, mohon maaf Pak Menteri, kita menyelesaikan PMK sudah menjadi target. Bebas PMK itu tidak bisa disiapin anggaran 100 triliun kalau mohon maaf 100 miliar kalau kemudian ada anggaran baru kita pakai, enggak. Tetapi vaksin yang dilakukan bertahap booster sehingga pada tahapan berapa itu yang nanti akan kita bisa bebas vaksin. Ini dirjennya kan dokter hewan juga.
Ya, mohon. Nah, saya ingin ini penyimpanannya di mana? 100 miliar ini untuk seperti apa? Vaksinnya seperti apa? Kan nggak bisa kan Pak Dirjen, kita nggak bisa nanti kalau PMK nggak bisa kita nunggu wabah. Kalau targetnya kita bebas PMK kan begitu kan? Nah, saya ingin mendapatkan gambaran kalau tidak di sini nanti kita elaborasi di rapat eselon 1 karena tadi nggak bisa 100 miliar kita siapin saat wabah. Nanti nggak akan selesai, kita nggak akan sampai menuju pada bebas PMK karena ini harus lakukan vaksin booster terus sampai pada titik 0. Itu Ibu Ketua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir tadi data yang nanti kita minta, yang tadi kita sampaikan. Terima kasih.